Masih di News Pagi, pemirsa Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana TNI Yudo Margono mengirimkan personel untuk mengevakuasi warga negara Indonesia di Sudan. TNI akan memprioritaskan evakuasi terhadap WNI kelompok rentan. Sudan sedang dilanda konflik bersenjata antara tentara nasional dan paramiliter dukungan cepat. Akibatnya sebanyak 413 korban tewas dan 3.500 orang lebih terluka. Konflik yang kian mengkhawatirkan terhadap warga negara Indonesia. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengirimkan personil TNI untuk mengevakuasi warga Indonesia yang berada di Sudan. Setidaknya 39 anggota TNI menggunakan pesawat terbang menuju Sudan menjemput WNI dari rute Khartoum ke Port of Sudan menuju Jeddah hingga Jakarta dengan jumlah total 291 WNI yang akan dievakuasi. Selain itu, dalam evakuasi ini TNI memprioritaskan terhadap WNI berupa wanita hamil dan orang sakit atau gangguan kesehatan untuk langsung dibawa ke Indonesia. Di sana juga warga negara Indonesia ada kurang lebih sekarang ini dari Sudan ada kurang lebih 300 orang yang akan kita evakuasi darurat ke Jeddah. Nanti yang lainnya akan sudah dievakuasi menggunakan jalur laut ke Jeddah. Nah ini tinggal kurang lebih 300 Pak ya? 291 nanti dari Port Sudan ke Jeddah dulu. Nanti dari Jeddah ke Jakarta baru akan disampaikan lebih lanjut. Selain itu, Panglima TNI juga mengantisipasi terhadap potensi ancaman gangguan militer saat evakuasi, sehingga pihaknya melibatkan Kopasgat untuk melindungi bandara tempat evakuasi para WNI. Dari Jakarta, Rian Rahmat, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Pemerintah telah mengevakuasi 538 WNI dari Khartoum, Sudan. Mereka akan segera dievakuasi ke Jeddah, Arab Saudi menggunakan kapal feri. .538 WNI yang dievakuasi tahap 1 terdiri dari 240 laki-laki, 273 perempuan, dan 25 balita. WNI yang dievakuasi merupakan mahasiswa dan pekerja migran Indonesia. Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri, para WNI dievakuasi dengan 8 bus dan 1 bus milik KBRI. Evakuasi tahap pertama berangkat dari Khartoum menuju Port Sudan hari Minggu kemarin dan akan menempuh perjalanan selama 15 jam sepanjang 830 km. Dari Port Sudan, mereka akan dievakuasi ke Jeddah melalui jalur laut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pemerintah berusaha penuh melindungi WNI di Sudan. Rencana awal, seluruh WNI akan dievakuasi dengan memanfaatkan gencatan senjata yang ada. Namun demikian, karena adanya pembatasan bahan bakar untuk bus yang akan mengangkut para WNI dan evakuasi lainnya, maka evakuasi tidak dapat dilakukan dalam satu tahap. Terdapat 289 WNI lainnya yang sebagian besar adalah mahasiswa dan 5 pekerja perusahaan akan dievakuasi pada tahap kedua pada kesempatan pertama. Saat ini masih ada 289 WNI di Sudan yang akan dievakuasi pada tahap kedua. Kementerian Luar Negeri minta WNI yang masih di Sudan dan belum melapor untuk segera melapor ke KBRI. Pemirsa, sebanyak 538 warga negara Indonesia di Sudan mulai pagi ini akan menempuh perjalanan panjang dari Port Sudan menuju Jeddah, Arab Saudi. Evakuasi WNI akan ditempuh selama 16 jam menggunakan kapal feri yang disiapkan pihak Arab Saudi. Menyusul konflik bersenjata para jenderal di Khartoum, Sudan, proses evakuasi WNI telah berlangsung selama 2 tahap. Pagi ini sebanyak 538 WNI akan diberangkatkan dengan bis dari Khartoum menuju Port Sudan. Konsul Jenderal RI di Jeddah Eko Hartono kepada iNews mengatakan evakuasi menggunakan 8 bis besar dan 1 mikrobis dari KBRI menuju Port Sudan yang berjarak sekitar 800 km atau 15 jam. Kelompok pertama telah tiba pada Senin dengan selamat melewati sekitar 15 pos pengecekan yang dijaga ketat tentara Sudan. Proses evakuasi dengan bis ini juga tidak mudah karena kita harus berebut ya.
bisnya sendiri juga langka, artinya tidak mudah diperoleh. Yang kedua juga BBM itu juga sangat terbatas. Ya, dengan demikian karena demand-nya sangat tinggi, sehingga harga bis pun juga sangat mahal, berebut lagi. Jadi ini suatu perjuangan tersendiri. Kenapa kemudian kita melakukan evakuasi melalui jalan darat dan bukan jalan udara? Karena memang wilayah udara Sudan masih tertutup ya. Jadi tidak mungkin bagi pesawat udara dari kita untuk mendarat di sana. Yang berikutnya memang situasi beberapa bandara di Sudan sangat tidak kondusif, sangat berbahaya untuk didarati karena di situ merupakan wilayah pertempuran. Oleh karena itu kita memutuskan untuk mengevakuasi warga kita dengan jalan darat. Dan ini juga dilakukan oleh beberapa negara lain dan bahkan PBB pun juga mengevakuasi warganya, stafnya maksud saya, melalui jalan darat. Dan hampir semuanya itu menuju ke Port Sudan. Sebagian saya dengar memang mereka melalui jalan darat dan menuju ke arah perbatasan dengan Mesir. Dari Port Sudan, ke-538 WNI ini akan menempuh perjalanan sekitar 16 jam menuju Jeddah dengan naik kapal feri. Menurut rencana, mereka akan diberangkatkan pada hari Rabu 26 April dan tiba pada sore hari di Jeddah. Untuk mempersiapkan kedatangan para WNI dari Sudan ini, kami di KJRI Jeddah telah mengadakan beberapa persiapan, terutama adalah menyediakan akomodasi. Ya, kami sudah menyiapkan beberapa apartemen dan hotel yang nanti akan digunakan untuk menampung para WNI kita dari Sudan ini. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga tentunya mempersiapkan bis yang akan mengangkut mereka begitu mereka tiba dari pelabuhan Jeddah menuju ke apartemen tempat mereka nanti tinggal. Setelah itu mudah-mudahan nanti dalam beberapa hari, mudah 1 atau 2 hari, mudah-mudahan nanti segera para PMI kita yang berasal dari Sudan ini bisa dipulangkan ke tanah air. 538 WNI yang diberangkatkan ke Jeddah pada Selasa malam waktu setempat adalah gelombang WNI tahap pertama. Selanjutnya 289 WNI lainnya akan dievakuasi segera dari Port Sudan. KBRI Jeddah mengharapkan WNI yang masih ada di Sudan untuk segera lapor diri kepada KBRI Khartoum. Jika mereka ingin ikut evakuasi, maka harus segera mendaftarkan diri. Dari Jakarta, Wela Sherlita, Tim iNews melaporkan.